langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mafroto Dan saya Tony. Saya Lendra. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan kalian. Dan kita akan melanjutkan kisah tentang Raja Prabu Pandu Cakrawala. Betul, Mas. Terakhir kita itu dimintai sebuah bukti bahwasanya kita itu diberikan amanah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalian juga sudah mengetahuinya, tetapi Prabu Pandu Cakrawala meminta bukti kepada kita untuk membuktikan bahwasanya kita itu benar-benar diamanahkan oleh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka keris Kiai Carubuk. Betul, iya, betul. Dan di sini kita sudah berunding ketika karena satu-satunya benda yang masih sama kita adalah batu Zam-Zam dan juga batu Jabal Hud. Betul, Mbak. Nah, mungkin itu nanti akan menjadi satu senjata atau suatu bukti kita memberitahu kepada Raja Prabu Pandu Cakrawala agar mungkin Beliau mempercayainya bahwa kita benar-benar diutus atau diberikan amanah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul. Ya, seperti apa nanti kita akan mulai perjalanan malam hari ini. Doakan kita, mudah-mudahan malam hari ini kita ada hasil membawa kembali lagi pusaka keris Kiai Carubuk. Hujan apa ya? Enggak ya? Baik teman-teman, kita akan lanjut perjalanan karena di tempat semalam nanti baru kita akan memanggil Prabu Pandu Cakrawala. Gerbang demi gerbang sudah kita lalui. Ini kita posisi di tengah-tengah, masih di dalam hutan jati Bantar Bolang. Betul. Ikuti saja, Ton, bawa kameranya, kita sambil nanti kalau ada sesuatu di jalan kita videokan. Kalau tidak ada ya nanti kita akan memvideokan atau merekod ketika kita sudah sampai di gerbang atau di kerajaan Prabu Pandu Cakrawala. Iya, Mbak. Yuk. Baik teman-teman, Ton, kamu di sini aja, Ton. Dra, Ya, Om. kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tahu, Om. Baik teman-teman, kita sudah sampai di namanya pintu kerajaan. Ya, yang kita lihat di sini adalah segerombolan pohon jati. Tetapi kalau yang bisa melihat secara batiniah, di sini terlihat gerbang yang menjulang tinggi, seperti gapura, ya, Indra. Seperti gapura, dan kita akan memanggil Prabu Pandu Cakrawala dari depan pintu, ya, Indra. Ya. Untuk kita juga harus sopan santun, memiliki sopan santun dan juga memiliki anggah ungguh. Sebagaimana kita bertamu, kita juga harus tahu etika dan attitude. Ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada Lendra untuk memanggil beliau supaya hadir. Nanti biar saya yang akan berkomunikasi terkait tentang bukti dari amanah yang Prabu Pandu Cakrawala itu minta. Baik, Om. Bismillah, hati-hati, Indra. Baik, Om. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bisa, tetapi saya ingin jenengan masuk ke raga saya agar kita dapat berkomunikasi dan agar saya dapat menjelaskan atau teman-teman saya dapat menjelaskan, mengerti. Baiklah, monggo. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, kenapa jenengan tidak masuk ke raga saya, melainkan malah masuk ke raga teman saya? Kalian bertiga auranya lebih tinggi dari kamu, maka diriku memilih dirinya. Oh, berarti yang jenengan maksud raga ini auranya lebih tinggi. Ya, Oh, baiklah. Lantas kenapa jenengan ingin berbicara sama saya? kau yang paling tua. Kau bertanggung jawab paling besar. Iya, memang diriku di sini, saya pribadi di sini membimbing mereka dan bertanggung jawab sepenuhnya apa yang terjadi kepada anak-anak saya. Mohon maaf, Tuan, saya sudah mencari tahu bukti yang jenengan minta. Mana buktinya? Sebentar. Kopinya bro. Ini om. Lihatlah. Ini bukti bahwasanya saya diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka keris Kiai Carubu. Bukankah itu batu yang dimiliki oleh guru saudara saya yang bernama Abu Abbas? Ya, memang benar. Batu Jabal Hud dan batu Syamsyam memang Syekh Abu Abbas yang mengambil dari tanah suci untuk diberikan kepada kita melalui Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang kutanyakan bukti yang diamanahkan oleh sahabatku. Ya, sebenarnya saya pribadi tidak tahu bukti apa yang kau maksud. Sedangkan amanah hanya terucap melalui lisan dan kita datang ke tempat ini menemui jenengan itu atas dasar perintah. Bagaimana saya tahu jenengan, nama jenengan, kekuasaan jenengan, bahkan keris yang jenengan pegang, bagaimana mungkin saya tahu jika tidak saudaramu yang memberitahu kepadaku? Yang kutanyakan adalah bukti. Pusaka ini adalah pusaka yang diamanahkan oleh sahabatku untuk diriku. Ya, kita berdua memang sama-sama mengemban amanah. Saya pribadi mengemban amanah dari Kanjeng Sunan untuk mengambil kembali pusaka itu agar untuk diserahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga.
Bukankah diriku sudah memberi waktu untuk mengumpulkan bukti? Apa batu yang saya bawa itu bukanlah sebuah bukti? Bukan. Itu adalah batu yang dimiliki oleh guru sahabatku. Iya, memang benar. Batu itu memang benar milik dari Syekh Abu Abbas, guru dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Tetapi lantaran Kanjeng Sunan Kalijaga lah saya diamanahkan batu itu untuk dibagikan kepada saudara-saudara saya. Yang kutanyakan bukti kau diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Baiklah. Bukti itu ada di hati kita. Jika kamu meyakini bahwasanya ucapan kita adalah sebagai bukti bahwasanya saya hadir di hadapan panjenengan adalah satu bukti bahwasanya saya diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sehingga saya sampai di tempat ini berhadapan dengan panjenengan. Sudahlah, kita sama-sama mengemban amanah. Lebih baik kau serahkan saja Tidak pusaka semudah itu. Diriku diamanahkan oleh sahabatku. Bahkan nyawaku taruhannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya juga mengemban amanah dari beliau untuk mengambil kembali pusaka itu. Lantas jika saya pulang tidak membawa pusaka itu lebih berharga daripada nyawa saya. Amanah itu lebih berharga daripada nyawa saya. Diriku juga sedang mengemban amanah. Baiklah, seperti ini saja. Kita berdua memang sama-sama mengemban amanah. Jika memang jenengan tidak percaya saya itu diamanahkan oleh Kanjeng Sunan, jenengan bisa panggil beliau agar jenengan bisa menanyakan secara langsung apakah benar kami berada di tempat ini atas dasar perintah dari beliau. Jika diriku memanggil beliau, lantas kenapa diriku memberi waktu untukmu? Ya, memang benar. Ucapanmu memang benar. Tetapi bagaimana saya harus menjelaskannya ya? Sebuah amanah terucap dari lisan. Dari lisan Kanjeng Sunan Kalijaga yang berucap menguji kita mengemban satu amanah. Saya tahu keberadaan panjenengan di tempat ini, di wilayah ini. Saya juga mengetahui kisah jenengan ketika jenengan dahulu kesusahan untuk menghadapi rakyatnya, untuk menghadapi para musuh. Rakyat jenengan yang sedang kelaparan, kesusahan. Oleh keris itulah jenengan dapat memakmurkan seluruh rakyat Memang yang jenengan pimpin. Itu semua saya tahu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa kurang cukup? diriku tidak segampang itu. Lalu apa lagi? Kan sudah kubilang dan kuberi waktu untukmu. Ya, itu sudah menjadi suatu bukti bahwasanya saya diamanahkan oleh Kanjeng Sunan. Jenengan panggil saja Kanjeng Sunan. Jika diriku memanggilnya, lantas kenapa diriku mau berikanmu waktu untuk memberikan bukti Ya, sekarang padaku? ini kau selalu mengulang-ulang perkataan itu. Sebaiknya kau serahkan pusaka itu. Oh, jika kau mau mengambil pusaka ini, jangan bawa-bawa saudara. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk merebut, tetapi saya harus dengan ikhlas jenengan memberikan pusaka itu kepadaku agar diriku dapat memberikan kembali kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kau sudah berbohong berani-beraninya membawa-bawa Sunan Kalijaga. Loh, kita di sini ada saksi. Anak saya akan menjadi saksi. Kau Indra, ada sini Indra. satu komplotan. Satu komplotan bagaimana? Kita bertemu penjaga-penjaga. Di sini ada 5 gerbang dan 17 pintu. Di setiap gerbang memiliki beberapa pintu. Itu siapa yang memberitahu? Awalnya diriku sangat salut padamu. Tetapi niatmu sangat busuk untuk merebut pusaka ini Saya dariku. tidak ada berniatan merebut. Saya hanya
mengambil kembali apa yang bukan milik panjenengan. Jika dirimu benar diamanahkan oleh saudaraku, Ya, mana buktinya? Pusaka ini tidak sembarangan makhluk. Pusaka ini hanya bisa dikembalikan oleh saudaraku langsung bertemu denganku. ya sudah, kau panggil saja saudaramu, Kanjeng Sunan Kalijaga. Biar di sini jelas. Saya juga akan memohon maaf kepada Kanjeng Sunan bahwasanya saya tidak mampu mengemban amanah. Kau masih berbohong juga. Berbohong apanya? Jika kau berbohong, jangan bawa-bawa nama saudaraku. Loh, saya tidak berbohong. Bukti batu dari Kanjeng Sunan Kalijaga sudah Itu kau lihat. bukti apa? Bukti bahwasanya saya Itu disuruh. batu dari saudaraku. Sudahlah. Sekarang seperti ini saja. Saya tidak mau tahu. Intinya, saya diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka keris Kiai Carbuk itu. Jika kau ingin merebut pusaka ini, Kembalikan. akan kuhadapi dengan nyawa. Rawas, minta Pak. Astagfirullahaladzim. Apakah pantas seorang raja melawan kami dengan pusaka itu? Diriku terpaksa untuk melawan dirimu karena dirimu sudah mau mengambil pusaka ini di Drak, tangan. jangan Drak, jangan Drak. Astagfirullahaladzim, Drak, astagfirullahaladzim. Lain Drak. Allahu Akbar. Drak, bangun Drak. Drak, bangun, astagfirullahaladzim. Sekarang kau sudah melukai anakku. Tidak sepantasnya raja memiliki sifat seperti itu. Sangatlah pantas. Diriku hanya membela diri Membela diri. daripada keris ini jatuh sama orang yang tidak pantas untuk memegang. Baiklah. Allah. Astagfirullah. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk berkelahi dengan panjenengan. Diriku tidak sengaja melukai anak itu karena Tidak. diriku membela diri. Ya, yang kau bilang membela diri, baiklah, kuterima itu jika memang dirimu membela diri. Tetapi saya mohon, sekali lagi, berikan pusaka itu kepadaku agar diriku dapat pergi dari tempat ini. Masih berbohong juga dirimu dan masih kekal untuk memiliki pusaka ini. Saya tidak ada niatan berbohong. Baiklah, Baik kau pergi dari tempat ini. saya tidak akan pergi dengan tangan kosong sebelum keris itu. Dan diriku tidak akan memberikan pusaka ini kepadamu. Baiklah. Karena saya sudah berjanji untuk pulang membawa pusaka itu. Jika memang taruhannya adalah nyawaku, maka diriku akan siap. Allahu Akbar. Kau masih berbohong, lebih baik Kau kau pergi. berani-beraninya menggunakan senjata, sedangkan diriku rela mati di tempat ini, asalkan Dirimu pusaka memang itu. rela untuk mati karena demi pusaka ini. Ya, memang benar, karena amanah lebih Bohong. berharga daripada nyawaku. Kau bohong sekali. Baiklah, jika memang dirimu sudah kekeh dengan tidak mau memberikan pusaka Karena itu, pusaka ini sudah diamanahkan oleh sahabatku. Hanya beliau yang dapat memegang pusaka
pusaka itu sangat kuat. Baiklah. Mohon maaf Kanjeng. Apakah manusia ini sedang diutus oleh Kanjeng? Mohon maaf Kanjeng. Assalamualaikum Kanjeng. Maafkan saya. Mungkin saya tidak bisa mengemban amanah ini. Baiklah Kanjeng. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah anakku. Bangunlah. Saudaraku, Ya Kanjeng. lama sekali kita tidak berjumpa. Ternyata kau memang pantas menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Kanjeng. Ini Kanjeng. Baiklah, saudaraku. Mereka adalah manusia-manusia yang memang benar. Diriku yang mengemban amanah, memberikan amanah kepada mereka supaya dapat mengambil kembali pusaka ini agar diberikan kepadaku. Mohon maaf Kanjeng. Diriku tidak mengetahuinya. Ya, itulah tujuanku. Tujuanku tidak memberitahukan kalian. Karena agar satu sama lain dapat menjaga amanah. Kau berhasil menjaga amanah dan kau tidak melupakannya walaupun sudah beratus-ratus tahun. Dan mereka rela mengorbankan nyawanya demi sebuah amanah agar dapat mengambil pusaka ini supaya diberikan kepada diriku. Kau memang layak menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Kanjeng. Terima kasih karena sudah mengemban amanah dan kau mampu menjalankannya. Baik Kanjeng. Pergilah, biarkan mereka menjadi tanggung jawab diriku. Baik Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah, Kanjeng. duduklah. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Baik Kanjeng. Alhamdulillah. Kemarilah anak-anakku. Baik Kanjeng. Duduklah. Saya sebenarnya tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara kalian dan juga Prabu Pandu Cakrawala. Iya Kanjeng. Dia adalah sahabatku dan kalian adalah anak-anak yang diriku amanahkan
untuk mengambil kembali pusaka ini. Kalian berhasil. Maaf Kanjeng, diriku tidak berhasil mendapatkan pusaka itu Kanjeng. Saya tidak berharap kalian mendapatkan kembali pusaka ini. Karena jika saya berharap kalian mendapatkan kembali pusaka ini, saya tidak perlu menguji kalian sampai sejauh ini. Nggih Kanjeng. Saya tinggal datang menemui Prabu Pandu Cakrawala untuk meminta kembali pusaka ini. Itu dengan sangat mudah. Tetapi di sini bukanlah kalian dapat atau tidak dapatnya, tetapi tentang amanah. Kalian tidak berhasil mengambil pusaka ini, tetapi kalian berhasil mengemban amanah. Iya Kanjeng. Dan kalian rela mengorbankan nyawa kalian hanya demi sebuah amanah. Itulah puncak keberhasilan yang sebenarnya. Nggih Kanjeng. Sekarang terimalah ini. Apakah ini buat kita Kanjeng? Benar, Bukankah pusaka ini Kanjeng yang sedang membutuhkannya? benar sekali. Pusaka itu yang kuberi nama Keris Kiai Carubuk Iya. sudah menemani perjalananku yang sangat panjang. Sampai pusaka itu dipinjam oleh Prabu Pandu Cakrawala. Sehingga sudah sampai berjaya hingga saat ini. Dan sudah sepantasnya pusaka itu kuberikan kepada kalian. Tetapi diriku memberikan itu kepada kalian karena ada satu hal. Apa itu Kanjeng? Ada salah satu manusia laki-laki yang sering berdoa, sering bertahajud, dan sering bertawasul, mengharap ridho dari diriku, mengharap berkah dari diriku, dan mengharap keselamatan dari diriku. Nggih Kanjeng. Dan nantinya manusia itu akan menghubungi kalian, akan mempertanyakan pusaka Keris Kiai Carubuk itu. Nggih Kanjeng. Dan kau kuhadiahkan tongkat ini kepada kalian. Mohon maaf Kanjeng. Apakah itu terlalu berlebihan Kanjeng? Iya Kanjeng. Tidak. Tongkat itu yang sudah kujaga berapa puluh tahun dan sampai saat ini menemani diriku. Sekarang kuberikan kepada kalian. Tentunya ada maksud dan tujuannya. Apa itu Kanjeng? Maksud dan tujuannya Kanjeng? Sekali lagi saya akan menitipkan sebuah amanah kepada kalian. Baik Kanjeng. Jadikanlah tongkatku ini sebuah tasbih untuk sarana berzikir. Mohon maaf Kanjeng, tapi kami sudah punya banyak tasbih Kanjeng. Ya, saya sudah mengetahuinya. Kalian memang banyak memiliki tasbih. Selain tasbih itu, agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap tasbih yang kalian miliki pasti mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai kehebatan masing-masing. Iya Kanjeng. Dan saya berharap
kalian dapat menjadikan tongkatku ini menjadi sebuah tasbih dengan ciri khas diriku. Baik, baik Kanjeng. Ciri khas boleh berbeda, tetapi jumlah harus tetap sama. Nggih Kanjeng. Baik, Dan kalian tahu kenapa saya ingin kalian menjadikan tongkatku ini sebagai tasbih. Untuk apa Kanjeng? Di bulan suci Ramadan ini, saya ingin kalian dan saudara-saudara kalian berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi janjiku, apa Kanjeng? jika kalian berzikir menggunakan tasbih yang terbuat dari tongkatku ini, maka selama kalian berdoa, selama kalian berzikir, saya berjanji akan berada di sebelah kalian dan mengaminkan doa kalian. Subhanallah. Berdoalah dengan khusyuk, berdoalah dengan yang baik, Nggih Kanjeng. karena setiap doa, setiap zikir yang kalian ucap, saya berada di sebelah kalian dan saya mendengar doa-doa kalian. Baik Kanjeng. Nggih Kanjeng. Pulanglah, Nggih Kanjeng. apa yang kalian tuju, kalian sudah berhasil. Ujian dari diriku, kalian sudah dapat melewatinya. Alhamdulillah. Anggaplah semua ini sebagai imbalan atas apa yang sudah kalian perjuangkan. Terima kasih Kanjeng. Terima kasih Kanjeng. Pulanglah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Broto yang megang. Prabu Cakrawala mana? Sudah dibilangin sama Kanjeng Sunan. Ini apa? Loh, kok Krisna Ini nggak dikasih? sudah dikasih. Nah tadi, Bukan Om. Jadi kayak gini Mbah, Prabu Pandu Cakrawala ini memberikan pusaka ini kepada Kanjeng Ya, Sunan. mengembalikan. Nah, lalu Kanjeng Sunan menyuruh Prabu Pandu Cakrawala pergi berterima kasih atas amanah yang diberikan kepada Prabu Pandu Cakrawala. Lalu beliau pergi, lalu Kanjeng Sunan masuk ke Raga Mbah Broto. ya, Masuk, lalu memberikan ini Mbah. Pegang. Toni, Ya. Toni grogi Mbah tadi Mbah. Kayak nggak pantas. enggak, maksudnya ini kan amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Nggih. supaya kita mendapatkan ini lalu diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Terus kenapa ada di tangan kamu? Kenapa nggak Tony udah diberikan? bilang Mbak, bukankah pusaka ini Kanjeng Sunan yang membutuhkannya? Nah Kanjeng Sunan malah bilang kayak gini, ada sahabat kita pria Laki-laki ya. yang membutuhkannya, Ya Om. nanti bisa menghubungi Mbak Broto gitu atau Lendra, kata Kanjeng Sunan kayak gitu Mbak. Ada laki-laki Ya. Ya, dari saudara kita yang Yang membutuhkannya, membutuhkan. yang bisa merawat. merawat pusaka Kiai Sarupuk itu Mbak. Ya Om. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini tua banget loh. Puluhan tahun kan Mbak, Lebih ini mah ratusan tahun. ada kayaknya. Saya tuh Keren. itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya look 7. Tony nggak tahu kayak gitu Mbak. Tapi pamornya udah gak kelihatan. Kalau kata kita itu sepuh, Sepuh itu tua. tua banget malahan.
Yaitu katanya ada sahabat kita mbah, tapi pria yang membutuhkannya. Terus itu mbah. Nah, ada Satu satu lagi, lagi nih om. Berarti kita dititipkan ini. Iya, kita Iya. dititipkan Ya nanti udah. Naik. sahabat kita yang Ini kamu yang menghubungi. megang. Ini om, Apalagi? Loh. Ini apa? Tongkat Tongkat, Kanjeng Sunan iya. mbah. kami diamanai lagi om. Pegang dulu. Diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga Ya, buat. lebih Dibikin tepat. tasbih, Ya om, dibikin tasbih mbah. Lah kenapa kamu nggak ngomong, tasbih itu sudah banyak. sudah om. Terus Tapi beliau kekeh untuk dibuatkan dengan ciri khas beliau. maksudnya ciri khas Yang berbentuk berbeda. iya berbeda. Iya. Berbeda dari yang lain. Bentuk. Oh maksudnya kita disuruh bikin tasbih dengan tongkat ini Ah, dengan bentuk yang beda. iya, Ya. tapi itunya jangan dikurangin apanya? Jumlahnya, Jumlahnya. kan emang segitu. Iya. Berarti kita astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini disuruh dibikinkan tasbih, Ya. Ya, tetapi bentuknya beda dari yang lain, Ah, supaya mempunyai ciri khas bahwa ini adalah tasbih dari tongkat yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. ya betul om. Tapi jangan mengurangi Jumlahnya. jumlahnya. iya. Oke, baik. Tasbih bulan Ramadan, zikir. Iya, itu Terus tujuannya. Kanjeng Sunan mengatakan kayak gini mbah. Jika tongkat ini sudah dibikin tasbih, Heeh. saudara kita berzikir di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh suci ini, Heeh. beliau akan mengaminkan dan beliau berjanji beliau akan di sampingnya mengaminkan doa-doanya. Subhanallah kan mbah. Beliau Alhamdulillah, mengatakan kayak teman-teman. gitu. Ya semua ada dokumentasinya ya. Ada mbah, Ada. dicek Baik. aja nanti. Ini besok pagi akan saya bawa, mudah-mudahan buka ya tempat yang bikin tasbihnya. Nah, Ya, Insya Allah kalau buka sore kayaknya sudah jadi. ya, Yang penting buat contoh dulu lah ya. ya, ya oke. Intinya bentuknya berbeda dari Ya. yang lain. dari yang lain. Hmm, Oke. Nanti dikasih tahu ya kalau seandainya saya mau berangkat, kalian bilang, "Om, bentuknya yang jangan yang sama kayak yang nah, tuh. di rumah." Baik om. Beda Oke. dari yang lain, jumlahnya jangan dikurangin. Baik. Gitu. pesannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Pada malam hari ini kita berhasil mengemban amanah. Ternyata kita diberikan amanah kembali, yaitu dititipkan sebuah pusaka keris Kiai Carubuk yang katanya ada seorang laki-laki Betul. yang sangat membutuhkan atau apa sih? Membutuhkan. Yaitu nanti bisa hubungi Lendra. Dan ini kita mendapat amanah lagi untuk dijadikan sebuah tasbih. Ya, Oke lah, ya udah besok pagi saya akan berangkat ke tukangnya. Mudah-mudahan bulan puasa ini masih buka Amin. amin. ya. Ya. Kalau buka pagi digarap, sore insya Allah 1 atau 2 udah jadi. Ya, buat contoh ya. Buat contoh, Ya, Mbak. nanti saya akan beritahu kepada kalian lagi. Jadi alhamdulillah kita malam ini berhasil. Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih banyak. Mungkin video ini cukup ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo, Mbak. Ayo.